Bahrain minta laga lawan Indonesia di tempat netral. Resmi, Thomas Tuchel tangani timnas Inggris. Sir Alex Ferguson dilarang masuk ruang ganti MU. Mancini bisa tinggalkan timnas Arab Saudi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Thomas Tuchel akhirnya diresmikan sebagai pelatih baru timnas Inggris. Tuchel menaikkan kontrak 18 bulan yang akan berlaku sampai akhir Piala Dunia 2026. Pelatih Jerman itu akan menangani tim senior Inggris didampingi asisten Anthony Barry. Keputusan untuk merekrut Tuchel dan Barry telah disetujui oleh petinggi FA pada awal minggu lalu dan Tuchel menandatangani kontraknya pada Selasa 8 Oktober 2024. Meski begitu, FA memilih menunda pengumumannya sepekan kemudian. Tuchel akan mulai bekerja pada 1 Januari 2025 sebelum Inggris mulai berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Thomas Tuchel akhirnya mengungkapkan alasannya memilih untuk mengambil posisi sebagai pelatih timnas Inggris ketimbang menerima tawaran dari Manchester United. Menurut Tuchel, tawaran dari timnas Inggris menawarkan tantangan berbeda yang lebih stabil dan menarik baginya. Ia menilai bahwa suasana kerja di MU saat itu tidak memberikan kebebasan penuh dalam kebijakan transfer dan aspek-aspek klub lainnya yang membuatnya khawatir akan adanya gangguan dari pihak eksternal. Selain itu, Tuchel merasa bahwa peran sebagai manajer timnas Inggris memberinya kesempatan untuk bekerja dalam lingkungan yang lebih fokus pada pengembangan tim jangka panjang. Mantan bintang AS Roma Kostas Manolas membuat langkah mengejutkan dengan bergabung ke klub amatir Yunani, Panathinaikos. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat karir Manolas yang sebelumnya dihabiskan di level tertinggi sepak bola Eropa, termasuk di Serie A bersama Roma dan Napoli. Setelah meninggalkan Sharjah FC, Manolas memilih untuk kembali ke akar sepak bolanya di Yunani, bermain untuk klub kecil yang terletak di Nakos. Panathinaikos, yang merupakan klub di divisi amatir, dikenal sebagai tempat di mana Manolas memulai karir mudanya sebelum menjadi salah satu bek top Eropa. Paul Pogba yang saat ini masih menjalani sanksi larangan bermain karena kasus doping dikabarkan bersedia untuk memotong gajinya demi tetap bertahan di Juventus. Meskipun kontraknya masih berjalan hingga tahun 2026, situasinya di klub semakin sulit, terutama pelatih baru Thiago Motta tidak memasukkan Pogba dalam rencananya. Selain itu, Juventus tengah mempertimbangkan untuk memutus kontrak Pogba lebih awal guna mengurangi beban gaji yang besar yang saat ini menjadi kendala finansial klub. Namun, Pogba menunjukkan kesediaannya untuk tetap berjuang di klub meskipun harus menerima pemotongan gaji yang signifikan. Trent Alexander-Arnold masih memprioritaskan klub masa kecilnya di tengah ketertarikan dari Real Madrid. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, meskipun Real Madrid terus memantau situasinya, negosiasi terkait kemungkinan transfer belum berjalan secara aktif. Alexander-Arnold sendiri lebih memilih untuk berdiskusi dengan Liverpool mengenai rencana jangka panjang klub dan masa depannya di Anfield. Dia menekankan bahwa memenangkan trofi adalah fokus utamanya. Alexander-Arnold juga dikabarkan mempertimbangkan masa depannya dengan serius, termasuk kemungkinan untuk mengambil peran sebagai kapten Liverpool di masa depan, mengikuti jejak idolanya Steven Gerrard. Ketegangan antara Chelsea dan Liverpool semakin memanas setelah Chelsea mengambil keputusan drastis untuk memblokir akses pemandu bakat Liverpool ke pertandingan akademi mereka. Langkah ini dipicu oleh ketidakpuasan Chelsea terhadap Liverpool yang dianggap terlalu sering mengincar pemain muda berbakat dari akademi mereka. Chelsea sangat melindungi bakat-bakat yang mereka hasilkan dan memandang Liverpool sebagai ancaman yang dapat mengganggu rencana jangka panjang klub untuk mengembangkan pemain akademi mereka sendiri. Langkah Chelsea ini juga terkait dengan strategi mereka dalam menjaga kualitas dan loyalitas pemain muda mereka. Liverpool dilaporkan sedang membuat kemajuan yang signifikan dalam negosiasi kontrak baru dengan bek andalan mereka, Ibrahima Konate. Pemain asal Prancis ini dianggap sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang klub. Dengan kontraknya yang saat ini akan berakhir pada 2026, Liverpool ingin mengamankan masa depan Konate dengan tawaran kontrak baru yang akan memperkuat posisinya sebagai pilar utama di lini belakang mereka. Performa solidnya bersama Virgil van Dijk telah membantu Liverpool mempertahankan catatan defensif yang impresif musim ini, dan klub ingin memastikan kontribusi Konate terus berlanjut di masa mendatang. PSG telah menunjuk Yohan Cabaye sebagai Direktur Olahraga Akademi Muda dan Pramuda. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen klub untuk memperkuat pembinaan talenta muda sebagai prioritas utama. Sebagai mantan pemain PSG, Cabaye telah menjadi bagian dari manajemen akademi sejak tahun 2021 dan sebelumnya menjabat sebagai koordinasi olahraga serta wakil direktur akademi muda. Cabaye diharapkan dapat membawa nilai-nilai keunggulan dan ambisi yang konsisten dengan visi klub. Dalam peran barunya, Cabaye akan berfokus pada pengembangan pemain muda secara menyeluruh, baik dari segi olahraga, pendidikan, maupun hubungan dengan keluarga mereka.
Javier Tebas dengan tegas meminta Gianni Infantino untuk membatalkan rencana Piala Dunia antar klub yang diperluas. Kompetisi ini dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat pada 2025 dengan format baru berisi 32 tim. Tebas menilai bahwa turnamen tersebut hanya akan memperburuk beban kompetisi dan tidak diminati oleh klub, pemain, maupun sponsor. Selain itu, La Liga bersama organisasi pemain Eropa FIF Pro bahkan telah mengajukan keluhan resmi ke regulator Uni Eropa terkait kalender pertandingan FIFA yang semakin padat. Kritik ini mencerminkan kekhawatiran lebih luas tentang resiko cedera bagi pemain karena banyaknya turnamen besar. Manchester United di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe mengambil langkah drastis untuk menyeimbangkan keuangan klub dengan membatalkan pesta Natal tahunan bagi staf. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya besar untuk mengurangi biaya operasional setelah Ratcliffe mengambil alih sebagian klub. Keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk menghemat dana, tetapi juga mencerminkan strategi klub dalam menghadapi tantangan keuangan dan kepatuhan terhadap aturan probabilitas dan keberlanjutan UEFA yang semakin mendesak setelah klub menghadapi denda akibat pelanggaran peraturan keuangan sebelumnya. Sir Alex Ferguson dan Dewan Klub Manchester United diminta untuk tidak lagi memasuki ruang ganti pemain di Old Trafford. Langkah ini mematahkan tradisi lama yang selama bertahun-tahun. Ferguson dan para petinggi klub sering hadir di ruang ganti untuk memberikan dukungan kepada pemain. Namun, dengan perubahan kepemilikan baru oleh Ineos, kebijakan baru ini mengindikasikan adanya upaya untuk menyusun batasan yang lebih jelas antara tim dan manajemen. Manajemen baru klub mengklarifikasi bahwa langkah ini bukanlah larangan eksplisit, melainkan kesepahaman baru mengenai siapa saja yang boleh masuk ke ruang ganti. Tyrell Malaysia diperkirakan akan kembali berumput sebelum akhir Oktober setelah absen panjang akibat cedera lutut yang dideritanya sejak akhir musim lalu. Pemain asal Belanda ini telah menjalani serangkaian pemulihan yang cukup intensif dan kabarnya kini hampir siap kembali ke lapangan. Absennya Malaysia telah membuat posisi bek kiri MU kekurangan opsi, namun kembalinya Malaysia akan memberikan dorongan besar bagi tim di tengah jadwal padat yang akan dihadapi klub. Meski telah absen selama lebih dari 1 tahun, tim medis dan manajemen klub berharap Malaysia bisa segera menemukan performa terbaiknya setelah kembali bermain. Manchester United dikabarkan siap mempertimbangkan penjualan atau peminjaman pemain sayap mereka, Anthony, pada bursa transfer Januari mendatang. Performa Anthony di musim ini tidak sesuai harapan. Ia belum mencatatkan gol ataupun assist dan seringkali gagal memberikan dampak signifikan dalam permainan. United dilaporkan memasang harga sekitar 40 juta pound sterling bagi klub yang berminat untuk membelinya, atau mereka bisa memilih opsi peminjaman jika ada klub yang siap menanggung gaji pemain asal Brazil tersebut. Keputusan ini mencerminkan kebutuhan United untuk melakukan penyegaran dalam skuad setelah performa yang kurang memuaskan pada awal musim ini. FC Barcelona akan membuat sejarah baru dalam dunia sepak bola dan musik dengan memperkenalkan jersey edisi spesial untuk El Clasico mendatang melawan Real Madrid, menampilkan logo brand ikonik asal Inggris Coldplay. Kolaborasi ini merupakan bagian dari kemitraan keberlanjutan antara Barcelona dan Spotify, di mana sebelumnya nama-nama besar seperti Drake, Rosalia, dan Rolling Stone juga pernah menghiasi jersey klub. Logo yang digunakan dalam jersey ini akan menggantikan logo Spotify dan logo album terbaru Coldplay, Moon Music, yang menampilkan fase bulan sebagai bentuk promosi sekaligus perayaan album tersebut. Victor Roque, pemain muda asal Brazil, mengungkapkan keinginannya untuk tetap berada di Real Betis setelah musim ini berakhir. Setelah bergabung dengan Betis dari Barcelona dengan status pinjaman, Roque merasa sangat nyaman dan bahagia di klub tersebut. Ia mengakui bahwa Betis telah memberinya kesempatan besar untuk berkembang, terutama setelah melewati masa-masa sulit di Barcelona. Dalam sebuah wawancara, Roque menyampaikan bahwa tidak hanya merasa bahagia di klub Andalusia ini, tetapi juga menegaskan bahwa ia berharap bisa tinggal lebih lama dan mencatatkan sejarah bersama Betis. Stanislav Lobotka, gelandang Napoli, mengalami cedera saat bertanding melawan Slovakia di UEFA National League setelah menjalani pemeriksaan medis. Hasil menunjukkan adanya infeksi pada otot basivital femoral di kaki kanannya yang tergolong cedera menengah. Akibatnya Lobotka diperkirakan akan absen selama sekitar 2 hingga 3 minggu, tergantung pada evaluasi lebih lanjut oleh tim medis Napoli. Pemulihan cederanya telah dimulai dengan terapi rehabilitasi intensif. Namun, pemain asal Slovakia ini dipastikan absen pada pertandingan berikutnya melawan Empoli dan kemungkinan besar juga pada laga penting melawan Milan. Bek kanan Lille Thiago Santos dipastikan absen hingga akhir musim 2024-2025 setelah mengalami cedera anterior cruciate ligamen ACL yang serius. Pemain asal Portugal ini akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan untuk memperbaiki cedera tersebut. Cederanya merupakan pukulan berat bagi Lille, mengingat performa solid Santos sebagai bek kanan sejak bergabung pada musim panas 2023 setelah menjalani 41 pertandingan dengan Lille musim lalu, termasuk kompetisi domestik dan Eropa.
Dengan pemulihan yang diperkirakan memakan waktu beberapa bulan, Santos diproyeksikan akan kembali bermain di musim 2025-2026. Lionel Messi memang telah memasuki usia senja. Ia merayakan ulang tahunnya yang ke-37 pada Juni lalu. Meski begitu, Messi sama sekali belum berencana mengakhiri karir sepak bolanya dalam waktu dekat. Messi yang saat ini bermain di Amerika Serikat bersama Inter Miami mengaku ingin menikmati setiap momen dan enggan berpikir mengenai kemungkinan pensiun. Messi pun memberi sinyal akan tetap membela panji Inter Miami pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Messi mengatakan hasratnya bermain untuk timnas Argentina tidak berkurang sedikit pun. Messi selalu merasa nyaman dan senang setiap kali berada di tengah-tengah skuad Albiceleste. Real Madrid baru-baru ini merilis pernyataan resmi untuk membantah tudingan palsu terkait keterlibatan Kylian Mbappe dalam kasus pemerkosaan. Rumor ini sempat menyebar luas di media sosial, menimbulkan spekulasi di kalangan penggemar sepak bola. Namun, klub Spanyol tersebut dengan tegas menyatakan bahwa berita ini sepenuhnya tidak benar dan hanya hoaks yang tidak berdasar. Real Madrid menegaskan bahwa klub akan selalu melindungi pemainnya dari berita palsu dan spekulasi yang tidak berdasar. Saat ini, Mbappe sedang berusaha memberikan yang terbaik di lapangan dan membantu Real Madrid mencapai target mereka di musim ini. Jude Bellingham, bintang muda Real Madrid dan tim nasional Inggris, baru saja bergabung dengan deretan elit sepak bola seperti Lionel Messi dan David Beckham yang memiliki sepatu sepak bola signature dari Adidas. Adidas merilis sepatu Predator edisi khusus yang dirancang khusus untuk Bellingham, melanjutkan warisan besar dari sesi sepatu Predator yang terkenal. Sepatu ini tidak hanya mewakili kebanggaan Adidas dalam merayakan bintang baru mereka, tetapi juga menandai pencapaian penting dalam karir Bellingham. Dengan sepatu Predator ini menjadi simbol kolaborasi yang semakin kuat dengan Adidas. Transfer Giorgi Mamardashvili dari Valencia bakal terjadi pada 1 Juli 2025 mendatang. The Reds rela mengucurkan dana sebesar 35 juta euro untuk mendaratkan Mamardashvili ke Anfield. Giorgi Mamardashvili mengaku tidak akan keberatan bersaing dengan Alisson Becker di Liverpool pada musim 2025-2026 mendatang. Mamardashvili tidak datang ke pangkuan The Reds untuk menjadi pelapis Alisson. Meski telah dipastikan hengkang dari Valencia, Mamardashvili tetap berjanji bakal tampil habis-habisan hingga akhir musim 2024-2025. Ia berambisi menyelamatkan Los C dari jeratan degradasi. Setelah hasil buruk dalam 4 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, rumor tentang pengunduran diri Roberto Mancini dari timnas Arab Saudi semakin kuat. The Green Falcon ini hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 4 laga. Ketidakmampuan Mancini membawa perubahan menjadi faktor utama tekanan dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk mempertimbangkan penggantian pelatih. Meski masa depan pelatih asal Italia ini belum diputuskan secara resmi, kegagalan meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia menjadi faktor penting yang dapat memicu pengunduran dirinya atau keputusan untuk dipecat oleh federasi. Bahrain mengutuk tindakan supporter Indonesia terkait hasil seri kontroversial belum lama ini. Pada prosesnya, supporter Indonesia menyerang si wasit juga timnas Bahrain termasuk para pemainnya melalui media sosial. Sementara itu, Bahrain dijadwalkan akan melakoni laga tandang melawan timnas Indonesia di Jakarta pada Maret 2025. Sehubungan dengan kemarahan supporter Indonesia itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain PFI mengeluarkan pernyataan resmi berisikan 3 poin. Salah satunya adalah permintaan agar laga tandang itu tidak dilangsungkan di Indonesia. PFI mengkhawatirkan keselamatan anggota timnas Bahrain jika pertandingan tetap digelar di Jakarta. PSSI lewat anggota Komite Eksekutif EXO, Arya Sinulinga menolak permintaan laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain digelar di tempat netral. Mereka bakal bersurat ke AFC untuk menyatakan keberatan. Arya menyatakan laga timnas Indonesia melawan Bahrain harus tetap digelar di Jakarta. Pasalnya, jika laga itu dipindah akan merugikan tim asuhan Sintayong dan dipastikan tidak ada sebuah keadilan. Arya menegaskan pihaknya akan menjamin keselamatan dan kenyamanan tim Bahrain saat bertandang ke Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret 2025 mendatang. Piala AFF 2024 atau kini disebut ASEAN Cup sudah lengkap 10 tim. Ini 5 tim masing-masing di grup A dan grup B. Dilansir dari situs resmi ASEAN United FC, di grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Di grup B diisi oleh Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Turnamen 2 tahunan ini akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Timnas Indonesia masih akan ditukangi oleh pelatih Sintayong karena ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan rehat dulu di akhir tahun. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.